Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Taib ya ikhwan, ahlan wa sahlan wa marhaban bi duyufinal kiram. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai acara pertemuan kita, sebelum para tamu memperkenalkan diri dan menyampaikan pesan-kesannya, terlebih dahulu kita bacakan dulu sebuah hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis an Ibnu Abbas ya. Nah, iqra. Tafadhal. المتصل إلى الإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين. إلى أن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. أحسنتم وباركتم جزاكم الله خير الجزاء. Baik ya kawan, alhamdulillah, hadis yang akan kita simak pada kesempatan hari ini baru saja dibacakan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Hadis yang dibacakan barusan dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu di dalam kitab Riyadhus Shalihin Babul Muraqabah, hadis nomor yang ke-67. Hadis nomor yang ke-67. Mari kita perhatikan. Di sini disebutkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Al-Abbas. Sayyidina Al-Abbas adalah paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Abdullah adalah putranya. Jadi Abdullah ibn Abbas, perawi daripada hadis ini, adalah sepupu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini Abdullah ibn Abbas meriwayatkan kepada kita, menceritakan untuk kita semua. Beliau mengatakan, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah berada di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian jadi beliau katakan, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala. Jadi suatu ketika aku pernah ada di belakang Nabi, kemudian Nabi berkata, ya gulam, hei anak muda. Nah, kenapa disebut anak muda? Karena memang Abdullah ibn Abbas ini min sigharis sahabah.
Artinya termasuk sahabat kecil Nabi. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan itu min kibar sahabat-sahabat yang memang berteman dengan Nabi, masuk Islam sudah dewasa. Sedangkan Abdullah ibn Abbas ini memang sahabat kecil. Bahkan pada saat beliau masih bayi dibawa oleh ayahnya, didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya doanya adalah Nabi doakan beliau agar beliau ini Allahumma alihmu ta'wil. Jadi Nabi memohon kepada Allah agar anak ini diberikan oleh Allah kemampuan hikmah dan ta'wil. Dan ternyata ya memang doa Nabi mustajab. Abdullah bin Abbas tumbuh dewasa sebagai seorang ulama besar di kalangan sahabat dan menguasai berbagai disiplin ilmu agama. Jadi beliau bercerita nih waktu beliau lagi muda-mudanya ini, ada di belakang Nabi, terus Nabi panggil, ya gulam, ya anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Nah, sesungguhnya aku mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Maksudnya beberapa kalimat di sini, beberapa perkara, beberapa pelajaran penting untuk menjadi pegangan. Di mana Nabi mengatakan yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah pasti akan menjagamu. Nah, maksud jagalah Allah, jangan salah paham, Allah nggak perlu kita jaga. Nah, ini orang sekarang kadang-kadang diputar balik tuh omongan. Kalau kita bilang bela Allah, Allah nggak perlu dibela. Nah, jadi sekali lagi kalau kita ketemu di dalam Al-Quran, saudara kita diminta belalah Allah, maksudnya bela agamanya, tegakkan hukumnya. Nah begitu juga dalam hadis ini, kalau Nabi mengatakan ihfazillah, jagalah Allah, maksudnya jaga syariatnya, jaga perintahnya, jaga hukumnya, jaga peraturannya. Nah itu maksudnya menjaga Allah. Nah kalau kita menjaga aturan-aturan Allah, kita jaga amanat Allah, hukum Allah, maka niscaya yahfazka, Allah pasti akan menjagamu. Ya, jadi kalau kita mau dijaga oleh Allah, ya jaga agamanya. Kalau kita mau dijaga oleh Allah, ya jaga aturannya. Kalau kita mau dijaga oleh Allah, ya jaga semua amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya di sini dikatakan ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, yaitu laksanakan sebuah perintahnya. Tajidhu, niscaya kamu akan mendapatkan Allah tujahak, yaitu amamak, di depanmu. Maksudnya mendapatkan Allah di depanmu, Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah akan terus mengawasi kita dan peduli kepada kita. Allah akan terus menjaga kita, melindungi kita. Manakala kita secara kontinu terus-menerus juga menjaga hak-hak Allah. Jadi zaman sekarang orang banyak cerita hak asasi manusia. Tapi dia lupa kewajiban asasi manusia. Dia hanya bicara hak asasi manusia, dia lupa hak asasi Allah. Allah juga punya hak atas diri kita. Bukan hanya manusia yang punya hak ya kawan. Allah itu punya hak. Itu yang kita sebut dengan kewajiban asasi manusia. Jadi ada kewajiban asasi manusia, ada hak asasi manusia. Ada hak, ada kewajiban. Jangan melulu kita bicara hak asasi manusia, tapi kita tidak pernah peduli kepada kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia itu cuma satu. Apa sih kewajiban asasi manusia? Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kewajiban asasi manusia. Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'buduni. Liya'budun, nunnya di situ nun wiqayah itu terakhir. Jadi liya'budun artinya liya'budun, untuk mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Itu kewajiban asasi manusia. Nah jadi jangan kita bicara hak tapi lupa kewajiban. Nggak bisa. Anda berhak dapat gaji dari kantor di mana Anda bekerja, tapi jalankan dong kewajiban Anda untuk bekerja dengan baik, untuk masuk tepat waktu, pulang juga jangan nyolong waktu, saudara, sehingga Anda mendapatkan hak untuk digaji, untuk mendapatkan
segala macam fasilitas. Kira-kira jelas ya. Nah, sekarang saya tanya, masuk kerja nggak pernah, saudara bolos dulu, tapi di akhir bulan minta gaji penuh. Kira-kira gimana kita bilang? Ayo jujur, tahu diri gak? Tahu diri gak? Ya begitu kita kepada Allah, saudara. Nah karena itu jangan melulu kita bicara hak manusia, jangan melupakan kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia, saudara, itu dulu yang kita penuhi. Nah, jadi jangan cerita hak asasi manusia, dikit-dikit hak asasi manusia ini dilanggar, marah, dikurangi, marah. Tapi kewajiban asasi manusia terhadap Allah tidak dipedulikan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya Nabi katakan, idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Minta apa saja yang kita inginkan, minta kepada Allah. Anda minta kepada Allah, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir, minta apa aja kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah otak atau sumsumnya ibadah. Minta kepada Allah. Apa saja kebutuhan Anda, minta kepada Allah. Allah maha kaya, Allah maha dermawan, Allah maha baik, ya ikhwan. Jadi siapa-siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengabaikannya. Kemudian Nabi ingatkan, wa idasta'anta fasta'im billah. Dan kalau kau mau minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Jadi mau minta apa aja, minta kepada Allah. Kita ada bahaya mengancam kita, kita butuh perlindungan Allah, pertolongan Allah, minta. Jangan pernah melupakan doa untuk keselamatan kita, insya Allah. Jadi ini amanat Nabi luar biasa nih kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sekaligus juga buat kita semua. Kita lanjutkan. Kemudian Nabi beri satu pelajaran yang begitu dahsyat berikut ini. Apa kata Nabi? Wa'lam, ketahuilah, anak muda, ketahuilah oleh kamu, kata Nabi. Annal ummata, andai kata umat ini semua, mau jin dan manusia bersatu semua, rame-rame. Law ijtama'at, andai kata mereka itu berkumpul, ala an yanfa'u, untuk memberikan manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu. Rame-rame, semua manusia kumpul, ingin memberikan manfaat untukmu dengan sesuatu. Apa kata Nabi? Lan yanfa'uka, tidak akan pernah bisa mereka memberikan kau manfaat. Illa, kecuali bisyai'in, kecuali dengan suatu manfaat. Qad katabahullahu lak, dengan suatu manfaat yang Allah memang sudah tetapkan buat kamu. Jadi walaupun sedunia mau bantu kita dengan suatu bantuan, tapi kalau Allah belum tetapkan, nggak bakal sampai itu bantuan kepada kita. Sedunia ingin memberikan manfaat kepada kita, saudara, tapi Allah belum tetapkan itu manfaat buat kita, nggak bakal sampai itu manfaat kepada kita, saudara. Jadi sebetulnya yang memberikan manfaat itu bukan makhluk, tapi Allah, saudara. Nah kemudian sebaliknya di sini disebutkan, saudara, wa iniktama'u, andai kata mereka tuh semua manusia tuh semua makhluk berkumpul sepakat ala an yadurruk, untuk membahayakanmu, bisyai'in, dengan suatu perbuatan atau suatu apa saja. Mereka ingin berbuat makar, berbuat jahat, ingin memudaratkan kita, ingin membahayakan kita. Lam yadurruk, tidak akan pernah bisa mereka membahayakanmu. Illa, kecuali bisyai'in, dengan suatu bahaya. Qad katabahallahu lak, qad katabahallahu alaik, dengan suatu bahaya yang memang Allah sudah tetapkan. Jadi walaupun dunia pengen bunuh kita, kalau belum waktunya kita mati, nggak bakal bisa kita mati, ya. Walaupun sedunia ini ingin mencelakakan kita, kalau Allah belum tetapkan kita celaka, nggak bakal bisa kita celaka, nggak bisa. Jadi ini dunia nih dengan isinya mau memberikan manfaat kepada kita atau sebaliknya memberikan bahaya kepada kita, semua tidak akan pernah bisa sampai kepada kita tanpa izin Allah. Kemudian berikutnya kata Nabi, kenapa demikian rupa? Sebab rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nah, ini kalimat luar biasa. Artinya rufi'atil aqlam, karena pena sudah diangkat.
Maksudnya pena sudah diangkat, wajaffatis suhuf. Lembaran-lembaran yang ditulis udah kering, udah tintanya juga udah kering ya ikhwan. Maksudnya apa? Maksudnya segala sesuatu sudah ditulis, ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Jadi kalau dikatakan penanya sudah diangkat, berarti udah nggak ada perubahan. Kalau dikatakan jaffatis suhuf, berarti udah nggak ada yang dihapus lagi. Jadi semua yang udah ditulis akan berjalan dan akan kita alami selama hidup di dunia ini sampai kita ke akhirat. Nah, jadi di sini banyak pelajaran yang kita ambil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini. Di antaranya pertama, sesuai dengan bab daripada hadis ini, Al-Imam An-Nawawi memasukkan kepada babul muraqabah, bab pengawasan. Artinya lewat hadis ini kita tahu bahwa kita semua selalu dalam pengawasan Allah. Kita nggak bisa lepas daripada pengawasan Allah. Allah selalu tahu, yaitu kapan saja, di mana saja, apa saja yang kita perbuat, semuanya Allah Maha mengetahui. Terus yang kedua, kita juga mendapat pelajaran dari hadis ini tentang kekuasaan Allah, ya kawan. Bahwa kehendak dan kekuasaan Allah ada di atas kehendak dan kekuasaan siapapun. Kehendak Allah ada di atas kehendak makhluk semuanya. Kekuasaan Allah juga ada di atas kekuasaan manusia semuanya. Tidak ada yang menandingi Allah dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Alhamdulillah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Ini istilah yang cukup populer Imam Tirmidzi. Kadang-kadang ada hadis beliau sebutkan hadisun hasanun sahih. Nah, para ulama mencoba menerjemahkan apa maksudnya hadisun hasanun sahih. Nah, ini sebagian ulama mengatakan yang dimaksud di sini hadis ini tingkatnya sahih sekurang-kurangnya hasan. Nah, jadi hadis ini bukan hadis dhaif ya ikhwan. Nah, apa sih beda hadis hasan dengan hadis sahih? Hadis sahih dan hadis hasan ini, saudara, hanya beda di dokter rawi. Hanya beda di tingkat kekuatan hafalan perawi. Kalau syarat lain sama. Hadis sahih itu syaratnya diantaranya satu, sanadnya harus bersambung. Hadis hasan juga sanadnya harus bersambung. Nggak boleh putus dia punya sanad ya ikhwan. Kemudian yang kedua adalah rawi. Yaitu adilnya rawi. Rawinya bukan pembohong, bukan orang yang jahat, tapi perawinya itu harus orang yang adil, yang soleh dalam periwayatan. Nah, karena itu hadis sahih perawinya harus adil, hadis hasan juga perawinya harus adil, saudara. Terus yang berikutnya lagi yaitu tidak ada illah. Nah, jadi jangan sampai hadis itu ada illah, ada keganjilan. Nah, itu syarat supaya hadis itu hasan atau sahih. Yang berikutnya lagi yang keempat yaitu tidak syadz. Artinya tidak bertentangan dengan hadis sahih lain yang lebih kuat. Nah, kalau bertentangan walaupun sanadnya nyambung, walaupun perawinya bagus, adil, tapi kalau dia punya isi bertentangan dengan hadis sahih yang lebih kuat, maka itu bisa menjadi syadz. Nah, jadi hadis hasan dan sahih syaratnya sama tuh, yang empat sama tuh. Nah, yang satu dia beda, yaitu di dokter rawi, kekuatan hafalan si perawi. Hadis sahih hafalannya lebih kuat. Hadis hasan sedikit di bawah hadis sahih. Tapi mau hadis sahih atau hadis hasan wajib untuk dijadikan dalil. Baik dalam urusan akidah maupun dalam urusan hukum. Begitu juga dalam urusan akhlak. Sengaja saya tekankan, saya katakan wajib. Kenapa saya tekan begitu? Jangan sampai kita salah ungkap. Jangan mengatakan begini, oh hadis sahih itu boleh dijadikan dalil. Itu kalimat nggak betul, bukan boleh, wajib. Kalau boleh berarti boleh dijadiin dalil, boleh nggak dijadiin dalil. Saudara, itu kalau yang boleh itu hadis dhaif. Tapi yang tidak parah, boleh dijadikan dalil untuk amalan-amalan sunnah. Boleh. Tapi kalau hadis sahih, hadis hasan bukan boleh. Wajib dijadikan dalil dalam akidah, dijadikan dalil dalam syariat, dalam hukum, dijadikan dalil juga dalam akhlak. Jadi nggak usah diragukan lagi kalau hadis
hasan, apalagi hadis sahih. Baik, berikutnya ada tambahan dari Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi, hadis serupa tapi redaksinya beda. Nah, serupa, isinya maknanya serupa tapi redaksinya beda, diriwayatkan oleh selain Imam Tirmidzi. Kalau yang barusan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, yang lain yang meriwayatkan bunyinya sebagai berikut. Nabi mengatakan, ihfadillah tajidhu amama. Yaitu jagalah olehmu Allah, jagalah Allah, niscaya kamu akan dapatkan Allah itu amamak. Kalau tadi tujahat, yang ini amamak. Tapi maksudnya sama. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Artinya Allah akan selalu melindungimu, menjagamu, menolongmu. Allah tidak akan meninggalkanmu. Kemudian ta'arraf ilallahi firraha. Berkenalanlah dengan Allah saat kau lagi senang. Maksudnya berkenalan dengan Allah kalau lagi senang, banyakin ibadah. Banyakin sholat, banyakin puasa, banyakin sedekah, banyakin baca Al-Quran, banyakin perbuatan baik. Kau lagi senang, maksudnya lagi senang tuh badan lagi sehat, rezeki lagi ada, waktu lagi luang. Nah, itu firraha. Nah, lagi raha begitu, saudara, lagi senang, lagi enak, duit lagi ada, rezeki cukup, ingat kepada Allah. Nah, berkenalan dengan Allah, isi semua itu dengan ibadah. Maka di sini dikatakan oleh Nabi, ya arifka fisiddah. Jadi kalau kau berkenalan dengan Allah manakala kau lagi senang, niscaya Allah akan memperhatikanmu tatkala kamu lagi susah. Jadi kalau kita lagi sehat, kita berkenalan dengan Allah, beribadah kepada Allah, nanti begitu kita lagi sakit, Allah yang mudahkan untuk penyembuhannya. Nah, kalau kita lagi senang, saudara, kita berkenalan dengan Allah. Kalau suatu ketika kita lagi susah, lagi dililit utang, lagi banyak masalah, Allah akan mudahkan urusan kita. Nah, jadi berkenalanlah kepada Allah saat lagi senang, nanti Allah bantu kita saat kita lagi susah. Jadi jangan berkenalan kepada Allahnya lagi susah doang. Nah, lagi susah ingat sama Allah. Lagi sakit zikir pagi ketemu pagi. Begitu lagi senang main gaple. Ada yang begitu? Ada, mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Iya, maksudnya kau lagi senang, jangan buat senang-senang melulu. Jangan buat ke bioskop, buat aneka ragam kesenangan duniawi aja. Lagi senang, wah ini lagi enak nih. Ngaji, lagi senang, sedekah, lagi senang, lagi enak, sholat, ngaji, ikut tabligh. Nah, insya Allah tatkala kita lagi susah, Allah akan menemani kita, Allah akan membantu kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna ma akhta'aka lam yakun liyusiba. Sesuatu yang sudah ditentukan akan lepas dari kamu, maka niscaya pasti dia nggak bisa mengenai kamu. Jadi kalau sesuatu Allah udah tetepin nggak bakal kena ke kita, orang mau bunuh kita Allah udah tetepin kita nggak bakal kebunuh, nggak bakal kena sama kita ya ikhwan. Hatta orang mau tembak kita 2000 peluru lagi ya ikhwan. Kalau Allah udah tetepin tuh peluru nggak bakal ada yang kena badan kita, nggak bakal kena. Karena semuanya ada dalam ketetapan Allah. Wa ma asabaka. Tapi apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kena kepada kamu, lam yakun li yukhti'an, nggak bakal meleset. Kalau Allah udah tetepin, nih orang ini akan mati begini, dia akan kena bahaya ini, nggak bakal bisa kita menghindari ya. Jadi apa-apa yang ditetapkan tidak mengenai kita, nggak bakal mengenai kita. Apa-apa yang sudah ditetapkan akan mengenai kita, pasti akan mengenai kita. Nah, maka itu melalui hadis ini kita bisa kita tanamkan dalam diri kita sifat tawakal kepada Allah yang tinggi. Serahin aja urusan kita kepada Allah. Nggak usah takut dengan kehidupan ya ikhwan. Nggak usah takut dengan ancaman, nggak usah takut dengan tekanan, nggak usah takut dengan segala macam pengawasan makhluk ya ikhwan. Nggak usah takut dengan segala macam teror. Nggak usah. Nggak ada yang bisa bikin susah kita, saudara, kalau belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya ada lagi yang tidak kalah menarik. Apa amanat Nabi? Wa'lam, ketahuilah, anan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan itu ada bersama kesabaran. Mau menang ya sabar. Mau menang harus
sabar. Ini baru berjuang sehari 2 hari gagal, saudara udah putus asa, kapok, jerak. Baru berjuang sekian kali, di penjara sekali, udah nggak berani lagi berjuang, saudara. Jangan. Yang namanya mau menang harus sabar. Kalau sabar, Allah kasih kemenangan. Ini Nabi yang bersabda, "Annan nasra ma'as sabr." Annan nasr ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan itu ada bersama kesabaran. Jangan mimpi menang kalau kita nggak sabar, ya ikhwan. Yang berikutnya Nabi katakan, "Wa annal faraja ma'al karbi." Artinya apa? Sesungguhnya kesenangan itu ada bersama dengan kesedihan. Nah, kita kalau mau senang, ya mesti ngerasain dulu sedihnya. Mau senang, rasain dulu sedihnya, ya ikhwan. Nah, kayak seorang ibu, saudara, pengen senang punya anak, ya rasain dulu sakitnya melahirkan. Mau punya anak tapi nggak mau sakit melahirkan, mana bisa, saudara. Begitu dia rasakan sakit melahirkan, begitu anaknya keluar, dia dengar suara anaknya, hilang rasa sakitnya, ya ikhwan. Berganti dengan kesenangan, gembira, dia lihat anaknya sehat, senang hatinya begitu dia lihat bayinya yang mungil, saudara, menghibur hati. Jadi kalau kita mau rasa kesenangan, harus siap untuk sedih, saudara. Nah, begitu juga berikutnya, wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau kita mau dapat kemudahan, ya mesti rasain sulitnya. Jangan mau mudah tapi nggak mau sulit, nggak bisa. Jadi dalam perjuangan itu, saudara, kita akan merasakan kesulitan, kita akan merasakan kesedihan. Nah, jangan lupa tuh, kita akan merasakan segala macam tantangan, saudara. Tapi memang semua harus kita hadapi dengan sabar. Kalau kita sabar, nanti sedih berganti senang, susah berganti mudah. Itu buah daripada kesabaran. Kira-kira jelas tidak? Jadi seorang pejuang itu, saudara, seorang pejuang sejati itu tidak lahir dari kesenangan dan kemudahan. Enggak. Yang namanya pejuang sejati itu lahir dari kesusahan dan kesedihan. Setelah dia melalui perjuangan yang penuh kesulitan, yang penuh kesedihan, dia ditempa, baru dia bisa jadi pejuang sejati, ya ikhwan. Tapi kalau yang dia melalui senang terus, saudara. Yang dia lalui mudah terus, saudara. Nggak bisa dia untuk menjadi pejuang. Pejuang tidak lahir dari kemudahan dan kesenangan. Pejuang sejati itu lahir dari kesulitan dan kesedihan. Kira-kira jelas tidak? Nah, kita lihat perjuangan Nabi. Nabi perjuangannya pada saat di Mekah, saudara, berjuang. Saya tanya, banyak kesedihan tidak? Banyak kesulitan tidak? Wah, luar biasa, saudara. Luar biasa yang dihadapi oleh Nabi. Kalau kita yang kita hadapi sekarang nggak seberapa dibandingkan dengan suka duka perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang dakwah begitu. Bukan itu aja. Jangankan yang hisbah, yang amar ma'ruf nahi munkar, yang resikonya bisa diculik, disiksa, dibunuh, dipenjara, saudara. Yang dakwah lembut saja tetap ada tantangannya, bukan tidak, saudara. Yang dakwah lembut, dia dakwah ke kanan, ke kiri, keluar kota, tengah malam, pagi, siang, sore, malam. Itu bukan nggak melelahkan, saudara. Tenaganya keluar, keringatnya keluar, saudara. Dia lelahnya luar biasa. Karena dia berdakwah tidak berhenti, saudara. Nah, jadi dakwah pun, saudara, pada akhirnya dia akan merasakan kesenangan, kebahagiaan dengan dakwahnya setelah dia melalui aneka ragam tantangan, ancaman, kesulitan, kesedihan, baru dia bisa merasakan kesenangan. Nah, jadi kalau ada pepatah bahasa Indonesia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa tuh lanjutannya? Bersusah-susah atau bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi sebetulnya tuh pepatah itu ya dari pelajaran Islam juga, saudara. Emang Nabi ngajarin kan begitu. Fa inna ma'al usri yusra, fa innal ma'al faraji al-karb, saudara. Nah, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menguatkan yaitu jiwa kita semua. Allah memberikan kepada kita kekuatan dan memberikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup.
untuk hari ini ya kawan, apa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan manfaat untuk kita semua.